Apa kabar semua, Bapak Ibu semua? Ya, senang sekali saya siang hari ini bisa di sini lagi. Saya ingat terakhir saya di Garam Melbourne itu tahun 2019 sebelum COVID. Thank you Dad, thank you Mom yang hari ini bisa mempercayakan saya bisa ada di sini lagi. Dan kita akan mulai sesi kita pada pagi hari ini. Yang nggak kebetulan, saya kebagian tugas untuk hari ini membahas tentang satu hal yang cukup menjadi fondasi dalam hubungan kita, yaitu namanya adalah komunikasi. Nah, thank you Hana telah memulai dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi sepertinya kayaknya nih keluarga-keluarga di Garam nih kayaknya komunikasinya masih perlu diperbaiki sepertinya ini ya. Setelah kita lihat semua. Garam Melbourne saya merica, udah jauh banget gitu ya. Benar-benar ya. But anyway, tapi saya juga percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan sebuah komunikasi agar pertama dia bisa berhubungan dengan kita ciptaannya, dan yang kedua kita bisa sama-sama saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga tujuan dan rencananya bisa terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang sebuah budaya, itu terbangun dari 3 unsur penting. Yang pertama namanya visi, yang kedua namanya value, yang ketiga namanya linguistik atau bahasa. Dan di dalamnya ada sebuah komunikasi yang perlu terbangun. Nah karena itu dengan cepat saya akan coba untuk bisa berbagi bersama-sama. Dengan harapan bahwa setiap kita bisa punya sebuah kemampuan membangun sebuah komunikasi yang kuat, baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua sama anak-anak. Kalaupun saya ada di sini di depan, bukan mencoba untuk menggurui semua ada di sini, tapi saya sebagai seorang fasilitator yang untuk ngajak kita sama-sama untuk bisa berdiskusi pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh gitu ya, saya menyebutnya namanya adalah DNA Adam yang tanpa sadar sering terjadi dalam kita punya perjalanan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, kalau masih ingat, dan 10. Kita mulai dari sini. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Sebab demikianlah firman Tuhan dikatakan bahwa, ya saya bacakan, masih ingat ini peristiwa ketika Tuhan mencari Adam. Dan dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, yang pertama adalah kita semua pasti sepakat, pertanyaan Tuhan kepada Adam tentang di manakah engkau berada Adam, itu bukan pertanyaan geografis ya. Itu bukan Adam, kamu ngumpet di balik pohon apa? Kamu bersembunyi di sebelah utara kah, sebelah barat kah? Enggak. Tapi itu pertanyaan tentang tujuan. Di mana Adam dalam perjanjian dan kesepakatan di awal kita bersama-sama, kenapa kau ada di sini? Tapi yang menarik adalah buat saya jawaban Adam. Ketika Adam mendengar Tuhan memanggil dan mencari dia, dan Adam menjawab seperti ini, bahwa dia, saya ulang sekali lagi ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kira-kira gambarnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Maafkan gambar saya nggak bisa gambar gitu ya. Telanjang adalah gambar diri, takut adalah emosi, bersembunyi adalah strategi. Karena ketakutannya Adam atas keterlanjangannya dia, maka dia membangun sebuah strategi dengan cara bersembunyi. Sejak hari itu, manusia menjadi orang yang paling jago berstrategi dalam perjalanan kehidupannya. Dalam membangun hubungan sebagai suami istri, orang tua sama anak-anak. Nah, tanpa sadar ini yang terbawa dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ketakutannya Adam atas ketelanjangan dirinya dia membangun sebuah strategi dengan cara bersembunyi. Kalau ditanya di gereja, "Shalom, apa kabar?" Apa jawaban kita? Luar biasa. Yes, yes. Kita nggak akan jawab, kita kan nggak akan jawab bahwa iya gini loh Om Jo, cicilan saya belum selesai.
orang tua lagi ribut di rumah, berantem, kami nggak tahu tadi malam ribut dan nggak ngomong sama sekali. Enggak, supaya kadang orang nggak perlu tahu apa yang kita rasakan, orang nggak perlu tahu apa yang kita alami, tanpa sadar akhirnya kita mulai terbiasa membangun sebuah gaya, namanya adalah strategi. Makanya kita ditanya, tadi gimana di sekolah? Oke. Di balik kata oke, kita kata tadi, tadi gimana sekolah? Oke, Mam. Tapi di balik kata oke, kadang dia menyembunyikan, saya dibully di sekolah. Saya dimarahin sama guru untuk hal yang saya nggak lakukan. Saya direcehkan mungkin. Saya mengalami banyak hal. Tapi supaya orang nggak perlu tahu apa yang saya alami. Orang nggak perlu lihat apa yang terjadi sama diri saya. Saya berusaha membangun sebuah strategi dengan cara bersembunyi. Orang suka membangun strategi, orang gagal fokus rubah dirinya. Komunikasi akan tolong kita untuk meruntuhkan semua strategi agar kita terfokus kepada merubah diri dalam setiap perjalanan kita punya kehidupan. Makanya itu yang perlu terbangun. Dalam pengalaman saya, Tuhan mempercayakan memang saya menangani beberapa situasi, terutama masalah anak-anak muda di Jakarta. Satu kali ada seorang ibu, jadi anaknya ini dia memakai narkoba. Di Jakarta ada satu jenis narkoba yang cukup baru, namanya gorila. Gorila itu kayak marijuana, ganja, tapi sintetis. Bahannya kimia. Jadi dia sekolah di one of the best. Itu sekolah terbaik di Jakarta salah satunya. Ada satu kepala sekolah yang sebelumnya, dan saya ketemu dengan dia bilang begini, sekolah kita Pak, zero drugs. Nggak mungkin ada narkoba. Gitu ya. Karena memang kalau masuk ke sekolah tersebut, itu security-nya 3 lapis. Dari pagar mobil masuk, pagar sekolah udah diperiksa semua, masuk ke lobi sekolah, dibuka lagi, masuk ke dalam, diperiksa semua. Jadi kepala sekolahnya bilang di sekolah kami zero narkoba. Tiba-tiba muncul kasus anak ini nih. Jadi anak ini pakai narkoba jenis gorila. Jadi itu halusinogen ya. Jadi membuat dia berhalusinasi. Yang dia lakukan adalah dia pulang ke rumahnya, dia masuk kamarnya, dia bakar televisi di kamarnya, dia naik ke plafon, dia ngumpet di plafon. Saya cuma dikirimin papanya, kirimin saya foto, saya lihat dia udah bentuknya udah nggak berbentuk semua. Yang mamanya bilang begini, Pak, setiap hari saya tanya, gimana kamu di sekolah hari ini? Dia selalu bilang, I'm okay. Gak apa-apa. Nah jadi tanpa sadar, makanya kenapa Yesus mati telanjang ya? Untuk meruntuhkan semua strategi ini. Agar kita bisa kembali kepada yang namanya diri. Komunikasi akan tolong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang kuat dalam merubah diri. Sehingga kita nggak berstrategi sama suami sama istri. Setuju apa setuju? Kira-kira suami sama istri masih suka berstrategi nggak nih? ya kan? Nah karena datang ke gereja gimana? Ya kan? Kita masih berstrategi nggak dengan teman-teman? Karena apa? Karena nggak ada ruang buat orang untuk bisa berani diterima tentang dirinya. Makanya orang takut nunjukin siapa dirinya. Orang takut cerita tentang dirinya. Orang takut terbuka tentang dirinya. Bahkan sampai ketika sudah menikah bertahun-tahun sekalipun. Selama dia nggak pernah membangun kekuatan komunikasi yang kuat. Orang akan lihai dan pintar berstrategi. Tapi nggak pernah terfokus kepada merubah diri dalam perjalanan kehidupannya. Nah ini yang dengan cepat kita akan bahas. Poin saya nggak banyak di sesi ini. Saya siapkan 380 poin ya. Kita selesai jam 7 malam. Bercanda Bapak Ibu semua ya. Oke ya. Nah sekarang gimana proses ini bisa terjadi? 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Oh itu dia. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Ini ayat sangat terkenal, dikatakan apa? Sebab kami hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Kitab 2 Korintus pasal ke-5. Sini ya. Berkata bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena melihat, dikatakan apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena
percaya, bukan karena melihat. Artinya orang meresponi hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi dari apa yang dia percaya. Dua orang bisa melihat hal yang sama, tapi mempercayai hal yang berbeda, responnya akan jauh berbeda. Nah, kadang-kadang miskomunikasi terjadi di sini. Kadang-kadang keretakan dalam sebuah hubungan, kadang-kadang putusnya sebuah relationship, kadang-kadang gagalnya sebuah hubungan dibangun, bukan karena tentang siapa benar, siapa salah, tapi kita nggak paham bahwa sebenarnya setiap orang meresponi hidup bukan cuma dari apa yang dia lihat, tapi dari apa yang dia percaya dalam perjalanan kehidupannya. Saya ambil contoh sangat sederhana. Let's say apa di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata ini ya. Kalau Bapak Ibu udah kata ini, langsung kira-kira apa yang come up ya? Apel. Pak. Wah? Buah terlarang. Merah. Yudi. Manis, Hana. Snack box. Lala. Sehat, Pak Sahat. Oke. Bu Dede. Juicy. Lihat ya. Katanya apel. Tapi kenapa dari apel bisa manis, bisa buah terlarang, bisa apa tadi snack box ya. Bisa manis, bisa juicy. Artinya apa? Apelnya udah nggak penting lagi yang kita dengar. Tapi apa? Proses yang terjadi di sini yang menentukan output yang keluar. Bukan lagi tentang apa yang kita terima. Firman Tuhan bilang, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percaya. Jadi berarti yang kita perlu proses mana? Apa yang kita terima atau apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Tapi kita stres, pengen atur apa yang kita terima. Kita nggak mau masalah datang. Kita nggak mau tekanan datang. Kita nggak mau salah paham di rumah. Kita nggak mau beda pendapat sebagai suami istri. Kita nggak mau dengar anak kita buat kesalahan. Tapi selama kita nggak pernah latih berproses yang di sininya, selalu yang keluar akhirnya nggak akan bisa maksimal selama kita nggak latih yang ada di sini. Kira-kira gambarannya seperti apa? Kenapa dari apel bisa jadi semua? Harusnya kan kalau saya bilang apel, kalau memang kita semua sama, semua jawabannya sama. Tapi kenapa jawabannya bisa berbeda satu sama lain? Kira-kira. Anggaplah di muka Bapak Ibu ya. Saya nggak jago gambar Bapak Ibu ya. Senyumlah ya. Oke. Waktu informasi kita terima, informasi terproses di kita punya pikiran dan melahirkan sebuah behavior atau sebuah tindakan dalam kita punya perjalanan. Benar ya? Informasi ini kan namanya ada gate of belief ya. Ya kita tahu semua ada visual, auditory, kinestetik. Ya, kenapa makanya waktu kita nyebrang jalan, mata kita melihat ada truk lewat, kita berhenti. Karena ada pandangan visual yang kita terima, berproses di sini, kita berhenti akhirnya. Kenapa anak kecil ada truk lewat tetap jalan terus? Karena anak kecil belum punya memori. Bahwa kalau dia jalan terus bisa berbahaya. Makanya kita pegang anak kita baik-baik waktu mereka sedang nyebrang jalan. Seperti itu kira-kira prosesnya. Oke? Nah makanya ini yang kita mau. Setiap informasi yang kita terima berproses menjadi tindakan yang baik. Kita mau anak-anak kita ke gereja menjadi anak-anak yang baik, cinta Tuhan. Kita mau anak-anak kita ke sekolah, mereka berhasil, apalagi ya, pintar, sukses. Kita mau pindah ke Melbourne karena kita mau nanti jadi sukses, berhasil. Kita mau alami semua hal sehingga action kita menjadi hal yang baik. Tapi kita lupa bahwa ketika semua informasi yang kita terima, di sini saya sebut namanya adalah internal map atau peta pikiran kita yang memproses semua informasi yang kita punya. Saya pakai kata ini ya, memfilter setiap informasi yang kita terima. Nah, filter inilah yang akan menentukan tindakan kita akan seperti apa, action kita seperti apa, karena ada filter-filter ini yang memfilter semuanya.
kadang kesalahpahaman terjadi, kadang miskomunikasi terjadi ketika kita gagal memahami tentang peta pikiran masing-masing antara pasangan kita dan anak-anak kita. Ada filter di sini, saya nggak akan jelaskan semuanya, cukup panjang ya. Ada filter yang namanya di sini memori, ada yang namanya value atau belief, ada yang namanya authority, ada yang namanya trauma. Nah, informasi ini, setiap apa yang kita terima akan terfilter dengan semua ini yang akan menentukan tindakan kita. Waktu kita bilang sama anak kita, kamu akan jadi pemimpin sangat hebat, kamu akan jadi leader yang sangat luar biasa. Tapi dia punya memori, dia lihat papanya berantem sama mamanya setiap hari. Dia lihat keluarganya ribut sama keluarganya yang lain. Dia lihat di rumah hutangnya sangat banyak. Sehingga apa itu dia percaya bahwa mungkin orang lain yang berhasil, saya nggak mungkin berhasil. Dia lihat lagi papanya suka marah-marah dalam hidupnya dia. Sehingga apa actionnya? Hal yang baik apa yang keluar dari dia? Mungkin bukan saya. Mungkin orang lain. Saya mah nggak mungkin lah. Nah, yang dia berharap akhirnya apa? Coba saya nggak ada di keluarga ini. Apa yang dia berharap? Coba saya nggak dulu menikah sama dia. Tapi nggak bisa kan? Itu adalah bagian. Nah, karena apa? Nah, artinya apa? Memori, filter-filter inilah yang kita perlu bersihkan bersama-sama. Jadi jangan remehkan semua yang ada di sini. Nah, makanya orang pengen ganti informasinya. Oh, panggil pembicara lebih hebat, panggil nabi lebih hebat, silakan panggil guru lebih hebat, silakan panggil pengajar lebih hebat, silakan panggil pembicara lebih hebat. Tapi selama kita nggak pernah bantu proses rubah semua di dalam, saya cuma takut semua yang keluar tetap terbatas. Karena kita nggak fokus rubah yang di dalam. Value adalah apa yang kita anggap penting dalam hidup. Apa yang saya anggap bernilai dalam hidup. Setiap orang berjalan, bergerak berdasarkan dari value yang dia percaya. Karena apa? Saya temukan Bapak Ibu, kita hanya terfokus, kita hanya mengingat, dan kita hanya mengerjakan apa yang kita anggap punya nilai di situ. Benar? Tadi pagi breakfast Bapak Ibu? Yang breakfast berangkat tangan, berapa suap makannya? Loh, berapa banyak? Tapi disuap dong, bukan dikokop semua. Disuap dong. Terjadi nggak prosesnya? Terjadi. Dari kamar ke ruang makan berapa langkah Bapak Ibu jalan? Atau ngesop? Enggak kan? Jalan dong, benar? Ingat berapa langkah? Kenapa kita nggak ingat? Nggak punya nilai. Ngapain Pak saya ingat berapa suap? Ngapain Pak saya ingat berapa langkah? Nggak ada nilainya. Tanggal gajian ingat? Tanggal bayar bills ingat semua? Ingat. Artinya apa? Semua hal terjadi sama kita punya hidup. Tapi mana yang kita adding value di situ, itu yang akan menggerakkan kita punya perjalanan. Pernah gagal? Pernah. Pernah berhasil? Pernah. Pernah tertawa? Pernah. Pernah menangis? Pernah. Semua hal terjadi sama kita punya hidup. Tapi kenapa kita cuma lihat, kok saya malang ya? Kok saya gagal ya? Kok keluarga saya berantakan ya? Kok istri saya nggak dengar saya ya? Kok anak-anak saya bandel ya? Kok saya nggak pernah berhasil Kak? Loh, Anda sadar bahwa Anda nggak pernah berhasil, itu sebuah keberhasilan. Iya kan? Jadi artinya bukan tentang apa yang terjadi, mana yang kita kasih nilai di situ. Coklat Tim Tam di bulan Februari nilainya beda sama di bulan April. Kenapa? Bulan Februari adalah bulan, oke, jangan Tim Tam lah, Ferrero ya. Kenapa nilainya beda? Karena bulan Valentine. Harganya sama, rasanya sama, nilainya beda karena kita adding value di situ. Sapi di India, saya nggak tahu di Australia, tapi sama-sama sapi di Indonesia nilainya beda. Di Indonesia kita makan dari ujung ekor sampai ujung hidung, kita sikat semua bagian. Tapi di India mereka anggap itu Tuhan, Bapak Ibu. Jangan coba-coba potong, Anda tabrak aja Anda ditangkap. Itu bukan Pak, yang di India tuh beda Pak. Yang di Indonesia tuh sapinya KW4, KW5. Yang di India tuh sapinya tuh langsung titisan Dewi Bulan turun dari langit. Enggak, sapinya sama. Tapi ada orang yang adding value di situ, itu jadi berbeda.
Nah, akhirnya kita mulai paham. Itu namanya internal map. Setiap orang punya peta pikirannya masing-masing. Kesalahan terbesar, mohon maaf, kegagalan terbesar dalam sebuah hubungan, waktu kita berpikir semua orang punya peta pikiran yang sama. Sehingga kita akan lihat kenapa dia nggak bisa pikir kayak gue. Kenapa dia nggak bisa paham sama apa yang saya mau. Karena isunya adalah di sini. Nah, makanya komunikasi akan menolong kita untuk bisa memahami proses ini. Agar waktu filter kita beres, komunikasi akan berjalan dengan baik. Karena waktu kita nggak kuat di sini, tentu kita pernah belajar, asumsi yang akan ambil alih. Ketika asumsi ambil alih, mohon maaf Bapak Ibu, selesai kita punya hubungan. Baik dari orang tua sama anak-anak, dari suami dengan istri. Why? Kenapa komunikasi penting? Dengan cepat saja. Prinsip yang pertama adalah, kalau pernah dengar ini ya, because, kalau Bapak Ibu pernah dengar kata-kata ini, the map is not the territory. Bahwa peta itu bukan yang sebenarnya. Benar? Menu di makanan itu bukan makanan yang sesungguhnya. Peta pikiran bukan yang benar sebenarnya. Nah, setiap orang bergerak dengan peta pikirannya masing-masing. Sehingga waktu dia berharap bahwa kalau saya bicara seperti ini, dia harus langsung paham sama apa yang saya bicarakan. Ternyata nggak seperti itu Ferguson, kata telenovela. Benar nggak? Ternyata nggak seperti itu. Saya sama istri saya 5 tahun pertama perangnya di sini. Udah kami bedanya 10 tahun. Ya, jadi saya memperbaiki turunan, tepatnya seperti itu gitu ya. Dia, kalau kata Om Kris Manusama, lihat dia, kamu disihir ya sama Abeng gitu. Itu bahasanya dia gitu. Ya, jadi di sini kita paham bahwa setiap orang bergerak dengan peta pikirannya masing-masing. Makanya kita perlu kuat komunikasi. Pertama adalah supaya kita mulai belajar memahami peta pikiran pasangan kita. Dan yang kedua, kita mulai belajar bisa memberitahu kepada dia bagaimana cara kita berpikir. Kalau ini nggak kuat, akhirnya komunikasi akan menjadi retak. Kita akan sulit membangun apapun yang ada di atasnya. Baik keluarga, anak-anak, bisnis, pekerjaan, apapun yang kita akan bangun. Nggak akan bisa kuat selama ini kita nggak bangun dengan kuat. Memang ini pasti berproses. Benar apa benar gitu ya. Kadang udah menikah puluhan tahun pun kita masih berproses dengan situasi-situasi seperti ini. Tapi tujuannya adalah pertama adalah the map is not the territory. Bahwa peta itu bukan gambaran yang sesungguhnya. Nah, makanya kita lihat, kita meresponi situasi dari berdasarkan based on peta pikiran kita atau berdasarkan dari realita yang sesungguhnya yang sedang kita hadapi. Nah, ini yang kita perlu berproses bersama-sama menurut saya gitu ya. Karena apa? Semakin kuat peta pikiran kita, semakin terupdate, semakin lengkap, akan semakin fleksibel kita bangun hubungan. Saya ulang pelan-pelan ya. Semakin terupdate peta pikiran kita, semakin terbangun kita punya pikiran, akan membuat kita semakin fleksibel dalam membangun hubungan. Let's say misalnya, saya belum pernah ke Pulau Bali, dan saya sampai ke kota Denpasar, karena saya mau ketemu rumah teman lama saya. Nah, tapi saya nggak tahu, saya cuma tahu alamatnya, saya belum pernah ke sana, saya ketemu dengan Ibu Dede. Dan saya bilang, Ibu Dede, tolong bantu saya. Saya mau ke rumah teman saya, ini alamatnya. Tapi saya belum pernah ke sana. Oh baik, Abeng, kata dia. Saya bisa bantu kamu. Caranya gimana Bu? Ini, dia kasih saya peta map kota Bali. Kota Denpasar ya, peta yang di kertas. Anggaplah ini peta gitu ya. Anggaplah kita lagi hidup di zaman Google Maps belum ada gitu ya. Lalu ini petanya. Nanti kamu cari alamatnya di sini, pasti kamu akan dapat. Siap, terima kasih Bu Dede, saya bilang. Lalu saya jalan, saya mulai buka. Begitu saya buka, benar ini peta kota Denpasar. Masalahnya ini peta kota Denpasar tahun 1940. Kira-kira perjalanan saya terhambat apa enggak? Loh, di sini gambarnya jalan, di situ malah gedung. Loh, di sini sungai, kok udah jadi jembatan? Akhirnya saya nggak bisa kuat, saya nggak bisa sampai, saya terhambat, nggak sampai. Karena apa? Karena nggak terupdate.
Berarti semakin terupdate petanya, semakin fleksibel saya bisa berjalan. Semakin terupdate petanya, saya semakin bisa menemukan cara lebih sederhana. Oh, kalau cara gini nggak bisa, ya udah cara gini aja. Oh, begini nggak bisa, ya udah cara begini aja. Nah, berapa sering kita ribut karena ini masalahnya. Kita bertahan dari sisi masing-masing. Nggak bisa. Yang saya tahu, pokoknya untuk urus apa ya misalnya, buang sampah, begini caranya. Oh, tapi plastiknya lagi habis. Oh ya sudah. Ya, kecuali melanggar peraturan kota ini gitu, beda ya. Tapi kalau kita bisa mulai lebih fleksibel, karena kita mulai sadar paham bahwa semakin terupdate kita punya hidup, kita punya pola pikir, akan lebih bergerak, kita lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih fleksibel dalam perjalanan kita. Makanya kita perlu update bersama-sama. Benar ya? Ketika saya punya peta Kota Denpasar tahun 2025, itu lebih mempermudah saya. Oh, sini macet. Nah, saya lewat sini, ada jalan lain. Oh, sini nggak bisa. Ya sudah, saya pilih jalan yang lain. Karena apa? Terupdate dalam perjalanan. Nah, tujuannya kita untuk memahami itu sama lain adalah pertama adalah itu. Makanya lihat, pernah dengar cerita nggak di ini? Ketika Lazarus meninggal. Yohanes 11, kalau nggak salah ya. Ayat 11, kalau ada ya. Kita tahu ceritanya, Yesus dan murid-muridnya sedang di kota lain, dan dia mendengar kabar bahwa Lazarus sudah meninggal. Pertama dibilang dia sengaja tinggal lebih lama sedikit, baru yang kedua dia mulai ajak murid-muridnya untuk yuk kita kembali ke sana. Ya, saya bacakan di Yohanes 11, ayat 11 yang pertama ya. Demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Next, 12. Ya kan dikatakan lanjutnya adalah maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Nah, di sini dia, lihat ini ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus sedang berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ini salah satu masalah, hari itu macet. Mereka nggak bisa bergerak lebih jauh. Kenapa? Karena maksud dan sangka ternyata nggak selalu sama. Maksud Yesus waktu bicara tentang Lazarus sudah tidur, Yesus lagi maksud apa? Dia udah mati. Kita akan bangkitkan dia. Tapi sangka murid-murid, loh, kalau cuma tidur doang, ngapain kita ke sana? Kalau tinggal bangun, nanti tinggal bangun aja. Nah, berapa banyak kita berproses dari dua kata ini. Maksud dan sangka. Sehingga kita beda pendapat, kita lihat dari hal yang berbeda. Padahal sebenarnya kita sedang membahas topik yang sama. Depan saya, di tangan saya ada sebuah benda. Lihat benda ini, namanya handphone, bukan? Bentuknya persegi panjang, Bapak Ibu. Ada layarnya, screen-nya? Nggak ada. Lihat baik-baik coba. Lihat baik-baik. Ada screen-nya? Nggak ada. Coba lihat. Nggak ada. Karena yang saya lihat nggak ada, Bapak Ibu. Mau ribut seperti apapun, kita lagi lihat gambar yang sama. Cuma dari perspektif yang berbeda aja. Mau kita ribut-ributan, ayo kita ribut gitu ya. Saya akan tetap bilang, saya nggak lihat layar di sini. Nah, berapa banyak suami istri akhirnya bercerai gara-gara ini? Berapa banyak persahabatan retak gara-gara ini? Berapa banyak hubungan orang tua sama anak-anak hancur gara-gara ini? Karena kita bermain di area sangka dan maksud. Gimana caranya bisa beres? Ayat 14. Ini kata kunci banget. Ayat 14 dia bilang gini, karena itu Yesus apa dikatakan? Berkata dengan terus terang. Ini kuncinya. Berkata dengan terus terang. Percayalah para istri, suami Anda semuanya nggak pintar dalam memahami Anda. Kadang kita mesti belajar di sini. Berkata dengan terus terang. Waktu Yesus berkata akhirnya, Lazarus sudah mati. Makanya kita mesti ke sana. Salah satu cara untuk bisa meruntuhkan jebakan maksud dan sangka adalah berkata dengan terus terang. Kadang tough, kadang gak mudah, kadang sulit.
Tapi kita perlu belajar bersama-sama. Berkata dengan terus terang. Dari dua belah pihak bisa belajar di situ. Menerima kata-kata terus terang juga nggak mudah. Benar apa benar? Kayaknya lebih kuat di situ kayaknya. Tapi itu adalah bagian dalam berproses. Karena apa? Yang kedua adalah, yang pertama tadi apa? The map is not the territory. Yang kedua, behind every behavior has always good intention. Di dalam setiap perilaku sebenarnya ada niat yang baik. Tapi terbatas. Karena apa? Ini nih, internal map. Contoh, ketika ditanya sama orang perampok, ya, Bapak kenapa ngerampok? Biasanya apa sih jawabannya? Kalau ada yang tahu, tahu di sini ya. Kalau di Indonesia, kenapa Bapak mencuri? Lapar. Apalagi? Butuh untuk apa? Makan siapa? Anak, istri. Baik gak niatnya? Baik. Dia punya intention baik. Saya mau kasih makan istri anak saya. Tapi caranya salah. Kenapa? Karena mapnya terbatas. Informasi yang dia punya saya cuma taunya mencuri untuk saya bisa kasih makan, saya punya anak-anak. Nah artinya kita mesti bereskan kan bukan tindakannya, tapi memperkaya pola pikirnya, memperkaya informasi, peta pikirannya. Sehingga dari situ kita itu diperkaya, tindakan berubah nggak? Tindakan akan berubah. Kenapa? Karena good intention selalu ada dalam kita punya hidup. Tapi kita gagal. Kenapa kamu merokok? Saya stres, Pak. Supaya saya bisa lebih tenang. Supaya saya rileks. Oh kita kan enggak, darah Yesus kamu berdosa, setan kamu, belalang pelahap, apalagi kita sebutin semuanya. Enggak, dia punya niat baik, dia pengen tenang. Dia pengen rileks. Cuma dia nggak paham caranya. Yang dia tahu caranya cuma merokok. Nah, akhirnya kita bisa ngerti paham, oh yuk, kamu mau rileks. Saya bantu kamu untuk kamu lebih rileks. Yuk kita ke Target, kita ke Mayor, kita ke semua gitu ya. Misalnya contohnya. Sehingga apa? Kita paham. Karena pada dasarnya dari setiap perilaku selalu ada niat yang baik. Baru yang terakhir, yang ketiga ini prinsip buat saya. We cannot not communicate. Kita nggak bisa nggak berkomunikasi. Anak saya nggak bisa diajak komunikasi, Pak. Kenapa? Setiap ditanya, Bapak Ibu sadarlah bahwa ini adalah bentuk komunikasi. Itu bentuk komunikasi. Itu bentuk komunikasi. Bukan dia nggak bisa komunikasi. Karena kita selalu berpikir bahwa komunikasi cuma sifatnya verbal. Enggak. Kita nggak mungkin nggak berkomunikasi sebenarnya. Cuma kita mesti belajar paham ini. Sehingga kita kuat dalam membangun hubungan. Kenapa ini kita perlu bangun? Kakak Vincent boleh bantu saya. Artinya kan biasanya kalau pemain keyboard udah maju tuh udah mau selesai. Biasanya gitu. Kalau nggak saya nggak selesai Bapak Ibu tuh udah lewat sedikit. Sehingga ini yang tolong kita. Di IG aja pelan-pelan. Saya pulih karena kekuatan ini Bapak Ibu. Saya sembuh dalam perjalanan kehidupan saya. Karena kekuatan dari sebuah kemampuan untuk bisa mendengar dan membangun sebuah komunikasi. Kalau mau belajar salah satu hal yang saya sebut namanya ini. Hadir penuh, sadar utuh. Intention dan attention. Itu dua hal penting dalam membangun sebuah hubungan. Untuk bicara sama istri, kadang kita perlu tutup benda ini. Sama anak kita, mereka akan lihat kadang-kadang kita mesti. Yang lain gak penting, kamu yang penting. Bukan yang lain. Berapa kali saya nemenin Pak Jonathan pelayanan. Saya ada di titik di mana dia nggak pusingin sama yang lain. Dia cuma dengar saya bicara. Karena apa? Intention dan attention. Itu yang akan buat orang akan bisa bergerak. Sehingga kita bisa ada di frekuensi yang sama. Waktu kita di frekuensi yang sama, informasi lebih mudah kita berikan. Kita bisa lebih saling memahami di situ. Saya pernah cerita masa lalu saya dulu hancur. Saya 9 tahun terikat sama drugs, sama narkoba. Narkoba menghancurkan sekolah saya. Narkoba menghancurkan pendidikan saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Habis semuanya di saat papa saya itu lagi di puncak-puncak karirnya.
Papa saya pemain sepak bola, hari itu dia pelatih sepak bola. Namanya Roni Patinasarani. Bapak Ibu mesti tahu, sepak bola itu kayak agama nomor 2 setelah Kristen buat papa saya. Bapak Ibu kalau ke rumah saya, dari jauh udah tahu yang mana rumah saya. Karena dari pagar gambar bola, horden gambar bola, jam dinding gambar bola, taplak meja gambar bola, semua bola di rumah kami. Karena sepak bola, papa saya bisa keliling dunia. Karena sepak bola, di rumah kami ada begitu banyak figura foto dulu, papa saya jabat tangan dengan hampir semua presiden di Indonesia. Itu segala-galanya buat dia bangun dari nol. Nah hari itu dia adalah pelatih, salah satu pelatih terbaik dan termahal di Indonesia. Cuma masalahnya dia nggak tinggal di Jakarta, dia tinggal di Surabaya, melatih sebuah klub namanya Petrokimia Gresik di Surabaya. Jadi papa saya lagi di puncak-puncak karirnya. Nah saya sama adik saya, Yeri, di Jakarta di titik paling hancur, kehilangan semuanya. Hari itu papa saya cuma punya 2 pilihan. Pertama tetap tinggal di Surabaya, karena itu dunianya dia, segala-galanya buat dia. Atau pilihan kedua, dia harus korbankan sepak bola. Dan kembali ke Jakarta, tanpa jaminan, saya pasti sembuh. Hari itu yang pertama, saya lihat papa saya buang sepak bola. Dia korbankan, dia tinggalin semua, dan dia putuskan kembali ke Jakarta tanpa jaminan. Nah hari itu, itu dia. Masa-masa kritis kami ada di situ. Buat saya ini malam terendah saya Bapak Ibu. Suatu malam saya ribut besar dengan papa saya. Saya sakit, sakau ya bahasanya ya. Ngamuk, gak ada duit, minta, ribut. Masalahnya malam hari itu saya ingat, kita berdua udah pegang pisau. Dan hampir mau saling bunuh malam itu. Mama saya ngumpet di kamar. Adik saya ngumpet di kamar mandi. Akhirnya hari itu saya putuskan nggak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya pergi dari rumah. Jadi dulu saya punya rumah. Tiba-tiba narkoba membuat saya nggak punya rumah lagi. Sejak hari itu saya tinggal di jalanan. Saya hidup berbulan-bulan di jalan. Mohon maaf, saya hidup cuma dengan 1 baju di badan saya. Saya nggak pernah ganti baju sama sekali. Saya nggak bisa makan. Saya kalau mau makan, cari warteg gitu bahasanya ya, warung makan. Saya nggak masuk dari depan, nunjuk-nunjuk, pesan nggak. Saya selalu masuk dari belakang. Jadi kalau ada orang selesai makan, baru saya lari ambil makanan sisa dari situ. Jadi saya harus belajar makan tulang ayam. Saya harus belajar korek tempat sampah supaya saya bisa makan. Saya nggak bisa tidur. Tempat tidur saya itu namanya halte bus. Setiap hari tidur. Saya punya rumah, kalau tahu daerah Jakarta Timur, nama rumah saya tinggal di daerah Pulau Mas. Itu cukup oke lah buat saya. Tapi hari itu saya harus tidur dari satu halte, dari Kelapa Gading, Cempaka Putih, semua pindah. Besoknya orang tendang, pindah ke halte yang lain, orang usir, terus seperti itu. Hari itu yang sisa cuma 1, nyawa aja Bapak Ibu. Habis-habisnya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Sampai satu hari, saya kangen pulang. Saya kangen mama saya. Saya kangen banget. Tapi saya nggak berani pulang. Karena perbuatan saya. Akhirnya siang itu saya putuskan saya pulang. Tapi saya pulang rumah siang-siang. Supaya nggak ketemu dengan papa saya. Itu pikiran saya. Saya sampai rumah siang-siang. Saya buka garasi rumah saya. Waktu saya mau masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pintu rumah saya terbuka. Papa saya ternyata baru keluar mau masuk mobil. Jadi kami berpas-pasan di garasi rumah. Dia syok, saya syok. Saya langsung lihat kanan kiri jangan sampai ada benda tajam yang dilempar ke saya. Nah setelah berbulan-bulan saya kabur dan kehilangan semua. Papa saya, kata-kata pertama papa saya nggak pernah lupa Bapak Ibu. Papa saya bilang begini, Abeng, kamu udah makan belum? Bayangin ya, itu saya ingat-ingat ya. Saya kabur kira-kira 8 bulan Bapak Ibu. Dia tanya begini, kamu udah makan belum? Itu kalau anak muda ya, kayak gubrak gitu Bapak Ibu. Itu kayak pertanyaan orang yang baru tadi pagi ketemu gitu loh. Hah? Udah makan belum? Saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Saya siap dengan pertanyaan, kamu ngapain kesini lagi? Bikin malu keluarga, bikin rusak kita semua. Kamu nggak diterima di rumah ini. Buat apa kamu kesini lagi? Saya siap dengan pertanyaan itu. Tapi dengan pertanyaan, kamu udah makan belum? Saya nggak siap. Sebelum saya jawab, dia pegang tangan saya. Kita makan sekarang ya. Kami masuk ke dalam rumah, saya duduk di situ. Saya ingat soto ayam di meja makan saya. Tapi hari itu saya makan campur air mata Bapak Ibu.
Baru ini yang papa saya bilang. Abeng, ingat baik-baik. Sampai kapanpun, Abeng bukan penjahat. Abeng anak papa. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi, Abeng anak papa. Sampai papa saya bilang begini, kalaupun kamu akan mati overdosis, papa akan pastikan kamu akan mati dalam pelukan sayangan papa. Di situ saya belajar. Dalam hati saya ya, ini orang gila ya saya bilang. Saya lukai dia, saya sakiti dia. Gak ada satupun perbuatan yang saya lakukan layak terima semua itu. Tapi tetap dia berikan itu. Kenapa? Alasan. Demi sebuah alasan. Sebuah perkataan sederhana. Rubah hidup saya. Sampai siang hari ini. Di situ saya belajar. Kita kuat dalam sebuah perkataan. Dalam sebuah hubungan. Kita berjalan dalam hubungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama.